bilang, udah kita berangkat aja, nanti buru terlambat, khawatir terlambat gitu. Terus itu jendela nggak jadi ditutup karena nggak bisa. Tapi ternyata setelah pulang, suaminya nutup jendela mudah sekali, nggak ada masalah. Apa kabar, Pak? Ya. Monggo, Pak. Silakan Pak. Bapak Ugeng Nugroho. Selamat datang di Ada-Ada Aja, Bapak. Ini Bapak Ugeng ini adalah adik ya dari Ibu Ninik. Adik nomor 7 dari 8 bersaudara. Dari 8 bersaudara. Kalau Bu Nini nomor 5 dari 8 bersaudara. Nomor 5 dan beliau Kalau adalah Pak salah Ugeng satu nomor contoh. berapa Pak Ugeng? Saya nomor 7. Nomor 7. Oh, bontot nggak jadi ya? Ya. Ini Masih ada lagi. masih ada adik satu Masih ada lagi. gitu ya. Pak, sebelumnya turut berbelasungkawa untuk tragedi yang menimpa keluarga Bapak. Tapi mungkin Ya. boleh diceritakan pertama kali ketika mendengar beritanya itu bagaimana sih keluarga, lewat apa dan siapa yang memberitahu tuh Pak? Pertama kali waktu itu hari Kamis Kamis, ya. malam sekitar jam 10 malam anaknya Nini Yuriani ini telepon ke kakak saya di Benua Nilir bahwa pesawat yang ditumpangi Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH17 terkena tertembak oleh di sekitar wilayah Ukraina, Ya. katanya diperkirakan penumpangnya itu tewas. Gitu. Jadi kita merasa sedih sekali, bencana datang dengan tiba-tiba gitu. mendadak. Ini Ibu Nini sendiri sudah berapa lama tinggal di Belanda? Bu Nini ini tinggal di Belanda sejak tahun 97, jadi sudah 14 tahun tinggal di Belanda, bekerja di Belanda, Ya. punya suami di Belanda, anak satu, sudah nikah, jadi Ini ya, beliau ya. Ada fotonya Ibu Nini. betul, iya. Nah, ini apakah memang setiap tahunnya Ibu Nini ini kembali ke Indonesia? Ya setiap 3 tahun Setiap beliau 3 tahun. ke Indonesia karena kita selalu mengharapkan setiap Lebaran itu berkumpul Ya. keluarga di Wonosobo. Nah ini Bu Nini ini rencananya mau berkumpul di Wonosobo bersama ibu. Sama ibu kan sudah tua ya, sudah umur udah 87. Beliau sebenarnya terakhir bilang bahwa saya mau sungkem sama ibu. Sungkem sama ibu. Ya. Ini ada keluarga, boleh diceritakan Bapak Ugeng, ini keluarga Nah, itu yang di belakang suaminya. yang paling belakang. Ya, yang timer. Terus anaknya yang perempuan sebelah Kiri. yang sedang gendong. Iya. Nah, itu Bu Nini yang pakai baju merah. Hmm. Yang depan menantunya. Ini yang depan cucu nomor 1, yang belakang yang digendong cucu nomor 2. Oke. Bapak, hingga saat ini pastinya banyak berita yang simpang siur Betul. masuk. Kita semua juga kadang-kadang bingung sendiri gitu ya. Betul. Mana yang benar, mana yang salah. Tapi kalau untuk keluarga sendiri, apakah sudah mendapatkan kepastian tentang kecelakaan itu? Penyebabnya atau apa gitu? Kita sih menurut berita di luar sana bahwa pesawat yang ditumpangi itu tertembak oleh katanya sih milisi pro pemerintah Rusia. Rusia. Gitu. Rusia. Tapi kita tidak tahu mana yang betul karena kedua belah pihak mereka saling Iya. menuduh gitu. Ini ada firasat nggak sih Pak sebenarnya dari keluarga sendiri? Dari keluarga terutama adik saya itu beberapa hari sebelum beliau berangkat bermimpi bahwa giginya itu pada lepas gitu. Giginya tanggal itu katanya pertanda bahwa akan kehilangan orang atau keluarga dekat gitu ya? Biasanya gitu ya. Terusnya Pak Sugeng pada saat tahu informasi tentang kecelakaan ini dan meyakinkan kalau itu kakaknya Mas Sugeng itu dari mana tuh? Pas yakin itu kakak saya gitu. Saya ditelepon sama kakak yang di Bendungan Hilir Hmm. bahwa kakak dapat terima telepon dari anaknya Bu Nini itu malam
sekitar jam 10 malam waktu Indonesia. Oh, jadi termasuk cepat juga pas kecelakaan itu langsung informasinya Ya, Sampai. ya, yang celaka warga udah ketahuan ini identitasnya itu ya. betul. Jadi anaknya diberitahu sama maskapai penerbangan yang ada di Amsterdam bahwa pesawat yang ditumpangi Ibu Nini MH17 tertembak di Ukraina. Pada saat itu Pak Sugeng antara percaya nggak percaya nggak waktu itu? Ya, kita Apa wah bohong kali atau ini gitu ya perasaan Pak kita Sugeng? merasa shock juga ya. Setelah saya lihat di TV, saya kan masih diberitahu waktu itu masih di jalan Iya, ya, iya. masih naik motor, jadi saya berhenti. Sampai di rumah saya nggak percaya, lihat TV kok rame, memang rame, ada pesawat Baru mulai tertembak. yakin 100%. Nah, Pak, katanya juga ada kejadian dengan jendela sebelum Ibu Nini pergi katanya Ya. dari Belanda. Bisa Ya. diceritakan nggak, Pak? Menurut cerita dari anaknya itu bahwa sebelum berangkat itu Bu Nini sama suaminya tuh mau nutup jendela. Mau nutup jendela kok susah sekali. Terus Bu Nini bilang, udah kita berangkat aja, nanti buru terlambat, khawatir terlambat itu. Terus itu jendela nggak jadi Nggak jadi tutup. ditutup karena nggak bisa. Tapi ternyata setelah pulang suaminya nutup jendela mudah sekali, nggak ada masalah. Itu seperti pertanda mungkin. Iya. Seperti petanda dan firasat ya. Dan Dan sebelumnya memang anaknya itu memperingatkan bahwa ibunya itu jangan naik pesawat itu, kan biasanya pakai Garuda ya. Jadi enggak apa-apa kok. Iya. Itu kan jalurnya lebih cepat, pengen sampai ke Jakarta. lebih cepat Iya. supaya bisa berkumpul dengan Betul, keluarga tentunya iya, gitu iya. ya. Bapak, kalau Bapak Surahono itu adalah Surahono itu adik saya. adiknya Bapak. Iya, Paling bungsu, bungsu ya. paling bungsu. Adik paling bungsu dari Betul. Ibu Nini juga ya. Boleh kita hadirkan ke sini untuk berbincang bersama ya Pak ya? Boleh. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Surahono yang sudah hadir bersama kita di sini. Halo Pak, apa kabar? Pak Surahono, selamat datang di Ada-Ada Aja. Tadi kita sudah ngobrol banyak sama Pak Ugeng juga, kakak Anda. Dan ini kalau boleh mungkin di-update lagi saat ini yang sudah informasinya didapatkan oleh keluarga tentang evakuasi dan juga identifikasi para korban dari kecelakaan ini sudah sampai di mana Pak? Yang saya tahu terakhir sekitar berapa ya, lebih dari 50 jenazah sudah sampai di Belanda. Belanda ya, sampai di Eindhoven. Cuman belum identifikasi kelihatannya Mas. Karena masih mungkin udah, tapi sudah masuk ke peti gitu, sudah dibawa, tapi kayaknya belum diidentifikasi ya. Sebatas itu masih yang kami tahu, belum di berita. Kabarnya? Dan terakhir saya dapat telepon dari Kementerian Luar Negeri ya, bahwa memerlukan waktu minimal 1 bulan. Untuk identifikasi. Ya, dari maskapai penerbangan Malaysia tadi Iya. telepon juga ke kami, memberitahukan bahwa sekitar ya bahkan 200 yang ditemukan itu sudah tiba di Eindhoven Belanda Eindhoven, gitu ya. ya. Pak Surahono, maaf, terakhir kali kontak dengan Ibu Nini kapan Pak? Saya kontak secara visual suara itu lihat sekitar 10 hari sebelumnya Mas ya. 10 hari sebelum Iya. hari Kamis itu berarti? Betul, 10 hari. Kalau yang melalui WhatsApp itu pas di hari hanya beliau ada di Schiphol. Itu beliau nulis jam 12.40, itu di tanggal 17-nya itu bahwa beliau sudah di Schiphol gitu. Tapi kebetulan istri saya yang 1 menit kemudian itu membalas, saya baca juga, membalas bahwa hati-hati Mbak Nini, kita tunggu di Jakarta. Iya. Terus semua sepupu ponakan juga balas, tapi beliau tidak membalas lagi. Karena mungkin sudah naik pesawat Iya, kita ya. berpikir seperti itu dan kami tunggu begitu. Ini mungkin percakapannya Iya, betul. bisa Ini dilihat di terakhir sini ya. ketika mau Iya, berangkat. WhatsApp Mbak. Mbak, ini hati-hati ya, dianterin siapa? Ini dari Istri saya ini dari malah. istri. Iya. Nah, kabarnya bahkan Ibu Nini ini beliau sempat meninggalkan voice note, Ya, pesan suara kepada Betul. ponakannya.
Kepada maksudnya anaknya anak Bapak? saya. Jadi 10 hari sebelumnya itu anak saya nggak bisa tidur mas. Saya pulang kerja kebetulan agak terlambat, saya pulang setengah 11. Saya mandi, istri saya ini anak nggak tidur gitu. Ya udah sama saya gitu, saya bercandain tambah nggak tidur. Nah saya nulis di WhatsApp, ini anak saya nggak tidur nih. Nah kelihatannya di sana Mbak Nini pagi kan, Mbak Nini itu paling aktif sekali lewat WhatsApp keluarga. Beliau bilang, kenapa nggak tidur anak kamu? Nggak tahu nih Mbak, nggak tidur, kamu nyanyiin dong gitu. Saya nyanyikan, saya suaranya jelek kan. Terus beliau bilang, ini Bude yang nyanyiin deh. Oh gitu. jadi Bude, jadi Ibu Mbak Nini. Nini itu Mbak Nini Iya. ya, saya nyanyiin deh ini biar, karena ini saya juga nyanyiin kalau cucu saya mau tidur itu mas. Sepertinya beliau ini orang yang sangat baik sekali ya. Iya. Seperti apa sih kepribadiannya Ibu Nini ini Pak? Dia tuh sayang sekali ya sama keluarga, terutama sama adik-adik, sama kakak, sama ibu juga. Mereka Nini itu baik orangnya sama siapa saja, sama apalagi sama orang luar, orang di luar kita, sesama itu baik sekali. Mereka selalu menyayangi, tidak pernah menyakiti siapapun. Pak Suharno? Beliau seperti apa? Ingatan yang paling teringat oleh Bapak, kenangan terindah mungkin bersama dengan almarhumah? Iya, dia perhatian sekali mas. Dia perhatian sekali, benar kata Mas Sugeng. Bukan hanya di keluarga kita saja, sampai sama sepupu, putranya sepupu, sampai Ponakan-ponakannya. ponakan iya. Sampai misalnya Mas kenal sama saya aja gitu, terus tahu kakak saya ada di Belanda, saya bilang, kakakmu di Belanda, satu pun Mbak teman saya di Belanda nih gimana? Oh ya suruh sini aja, pasti suruh tinggal di sana mas. Dan dia baik suka ambil sekali. cuti. Jadi emang sering-sering nampung teman-teman Iya. yang dari Indonesia ke Belanda itu Iya. karena ada hubungan gitu ya. Enggak, bukan hanya hubungan, karena beliau sangat senang kalau ada orang Indonesia yang ke Yang datang ke sana. Belanda. Dia senang sekali, dia mau coba senangan di Belanda begini loh, karena dia juga mungkin dari dulu juga tahu di sananya bagaimana gitu kan. Iya. Itu yang saya tahu, banyak teman-teman saya juga ke sana, teman kakak juga udah tinggal sana aja gitu. Baik sekali. Dan sahabat-sahabat di sana Iya. memang luar biasa. Dan Banyak. tadi lagu yang tadi itu lagu terakhir itu ya. Terakhir. Terakhir itu ya. Betul.